satu akan menjelaskan tentang aspek-aspek Trigatra. Perkenalkan, nama saya Satnatia. Saya Diva Putri. Saya Desita Mumika. Saya Rati Angelin Siva. Saya Manawati Nurdia. Saya Eko Najwa. Saya Ali Wulandari. Saya Dedivia. Saya Lola Busina. Saya Tadolivia. Saya akan menjelaskan tentang aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yang meliputi aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Antara gatra yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi. Demikian juga antara Trigatra dan Pancagatra. Aspek Trigatra meliputi letak dan bentuk geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, dan keadaan dan kekayaan alam. Letak geografis bangsa Indonesia di peta nampak jelas bahwa bangsa kita merupakan bangsa kepulauan yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Bangsa Indonesia juga terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan serta Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk ialah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Ada 3 jenis faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas kelahiran, mortalitas kematian, dan migrasi perpindahan penduduk. Khususnya, fertilitas yang memiliki pengaruh besar terhadap tinggi laju pertumbuhan penduduk, sehingga jumlah penduduk menjadi besar. Sisi positif dari pertambahan penduduk adalah pertambahan angkatan kerja yang disebut manpower dan pertambahan tenaga kerja yang disebut labor force. Di sini juga ada sisi negatif. Sisi negatifnya ialah apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha, maka peningkatan kualitas penduduk akan menurun. Faktor yang mempengaruhi konsumsi penduduk. Konsumsi adalah susunan penduduk menurut agama, suku bangsa, kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Kami akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang memenuhi 2 syarat, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Adapun contohnya dengan penyebaran merata. Kebijakan pemerintah yang perlu dilakukan misalnya dengan transmigrasi, mendirikan pusat pengembangan, mendirikan pusat industri, dan lain-lain. Ada 3 faktor yang menyebabkan penyebaran penduduk dan kepadatan penduduk di setiap daerah, yaitu faktor fisiografis, faktor biologis, serta faktor kebudayaan dan teknologi. Kepadatan penduduk memiliki fungsi untuk mengetahui beberapa hal, di antaranya mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah. Keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam termasuk sumber-sumber pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani atau fauna. Negara Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan galian, biji-bijian, maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber tenaga lainnya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang tersada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan.
berdasarkan modul sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya adalah air, tanah, udara, dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat habis apabila diambil secara terus-menerus. Pasokan sumber daya jenis ini juga tidak dapat diusahakan lagi oleh manusia. Contohnya, minyak bumi, gas alam, mineral emas, tembaga, nikel, batu bara, mineral non-logam seperti intan, fosfat, dan marmer. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip yang pertama, asas maksimal. Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Lestari adalah berarti pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang harus diperhatikan. Keberlangsungan sumber daya alam agar bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. Contohnya, keahlian mengelola bahan tambang tidak untuk diekspor semaunya, namun ditunjukkan untuk membuat alat berat buatan negeri. Asas berdaya saing. Hasil pengelolaan sumber daya alam harus dapat memaksimalkan potensi masyarakat untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.